Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Firdaus. Sebulan terakhir ini kita tidak asing mendengar pemberitaan mengenai kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yang dimana dugaan dari motif pembunuhan ini adalah Verdi Sambo. Diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah Sambo kawasan Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Tim sus sudah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta. Selain Verdi Sambo, ada satu tersangka baru lain yang ditetapkan, yakni KM. Sementara terkait peran Verdi Sambo, Sigit mengungkapkan mantan Kadif Propam Polri itu diduga memerintahkan Barada Eliezer untuk membunuh Brigadir J. Sambo juga diduga merancang skenario seolah-olah Brigadir J tewas dalam baku tembak. Terkait motif pembunuhan Brigadir J, Kapolri menyatakan hal itu sudah didalami aparat kepolisian. Dengan demikian, total ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Barada E, Brigadir RR, Irjen Verdi Sambo, dan KM. Lalu, bagaimana Islam dengan syariatnya menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan? Pada dasarnya, tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan, sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban visi kerahmatan. Quran Surah Al-Anbiya 107. Sehingga hampir tidak ditemukan pembenaran kejahatan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bila ada sekelompok orang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam, ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan filosofi Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena. Membunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan, dan ia merupakan anggota dari masyarakat. Bunuh satu orang secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Maka dari itu, Islam menggolongkan membunuh sebagai dosa besar kedua setelah syirik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelak pelaku pembunuhan akan mendapatkan balasan berupa neraka jahanam. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Aturan ini tentu tidak hanya dikhususkan untuk umat Islam saja, dan bukan berarti non-Muslim dihalalkan darahnya, karena misi kerahmatan yang dibawa Islam tidak hanya untuk orang Islam semata, tetapi untuk seluruh semesta. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, orang yang membunuh seorang zimmi atau non-Muslim yang berada dalam perjanjian keamanan, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini ialah salah satu landasan larangan membunuh non-Muslim dalam Islam. Dalam kondisi tertentu, pembunuhan tetap diperbolehkan dengan beberapa syarat dan aturan. Ada 2 kondisi yang dibolehkan untuk menghilangkan nyawa manusia, ketika peperangan dan membunuh ketika menghukum. Membunuh dalam kedua kondisi ini diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Konflik yang berimbas pada peperangan tentu membunuh antara satu sama lainnya tidak terelakkan. Peperangan yang dimaksud di sini ialah peperangan yang terjadi dalam rangka mempertahankan agama, negara, dan harga diri. Perang bisa dilakukan ketika keberadaan satu komunitas diancam oleh komunitas lain dan tidak menemukan cara lain untuk mengatasinya kecuali dengan peperangan. Selama masih bisa diselesaikan dengan cara lain, maka perang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, jika merujuk kepada sejarah Islam, perang adalah solusi terakhir dan biasanya terjadi ketika umat Islam sudah diserang dan dikhianati terlebih dahulu oleh musuh. Namun, perlu digarisbawahi, membunuh diperbolehkan ketika kedua belah pihak sudah sepakat untuk berperang. Bila salah satunya sudah mengalah, maka menyerang lawan tidak boleh dilakukan. Dan perlu diketahui pula, yang diperbolehkan untuk dibunuh hanyalah pasukan perang saja, sementara anak, istri, dan keluarganya yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Ibnu Al-Arabi dalam Ahkam Al-Quran mengatakan, janganlah membunuh kecuali terhadap orang yang telah memerangimu. Orang yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam peperangan ialah laki-laki dewasa saja, sementara perempuan, anak-anak, dan para pendeta tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Kemudian, pembunuhan boleh dilakukan ketika menghukum pelaku kriminal. Maksudnya, membunuh dalam rangka menghukum. Hal ini tentu hanya berlaku bagi negara yang menerapkan hukuman mati. Dalam Islam, hukuman mati boleh dilakukan ketika di sebuah negara sepakat untuk menerapkannya, dan orang yang diperbolehkan untuk melakukannya hanyalah pejabat yang sudah ditunjuk oleh hakim ataupun presiden.
Lalu, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana jika hasil akhir penyidik mengatakan jika Ferdy Sambo adalah pembunuhnya? Apakah hukumannya adalah hukuman mati? Hukuman mati bisa diperkuat atau diterapkan bila keluarga korban menuntut untuk membalasnya dengan bentuk hukuman yang setimpal atau nyawa dibayar nyawa. Akan tetapi, hukuman kisos terbatalkan bila pelaku mendapatkan ampunan dan maaf dari keluarga korban. Begitu pula dengan pelaku makar dan perusak hidup orang banyak. Mereka baru bisa dihukum mati bila hakim dan pembuat kebijakan negara memutuskan hukuman mati untuk mereka. Wallahu a'lam. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.